5, 4, 3, 2, 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Mayu ajar sarang pemrograman berorientasi objek. Mayu itu bahasa Madura. Artinya kalau di Indonesia kan itu ayo, dan ajar arang-sarang itu belajar bersama pemrograman berorientasi objek. Nah, mulai kita perkenalan dulu. Ini biodata saya. Oke, next. Kita mulai dari materi 1 dulu. Nah, kita kenalin dulu pengertian berorientasi objek atau disingkat dengan PBO. 1. Pengertian pemrograman berorientasi OPP merupakan paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek yang dapat berisi data dalam bentuk file atau dikenal juga sebagai atribut, serta kode dalam bentuk fungsi atau prosedur, atau dikenal juga sebagai metode. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Bandingkan dengan logika pemrograman terstruktur, setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Lanjut. Keunggulan pemrograman berorientasi objek. Improved software development productivity. Sistem program dapat dimodifikasi tanpa melibatkan banyak modul, di mana hanya objek saja yang terlibat. Selain itu, sistem program dapat dikembangkan sampai skala paling kompleks. Kedua, implement software maintainability. Bagian dari software dapat dengan mudah di-maintain jika ada perubahan, meskipun dalam skala yang cukup besar. Selanjutnya, ketiga, faster development. Metode ini didukung oleh banyak library objek, sehingga mempercepat penyelesaian program dan juga proyek berikutnya. Keempat, lower cost of development. Faster development tentu akan mengurangi biaya pengembangan pembuatan program. Terakhir, higher quality software. Faster development pun akan memberikan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk proses verifikasi software. Selanjutnya, materi kedua. Tentu saja, setiap metode punya keunggulan dan kelemahan. Adapun kelemahan dari OPP yaitu: 1. Untuk beberapa programmer butuh waktu untuk terbiasa dengan OPP. 2. Ukuran program yang dibuat dengan metode ini cukup besar. 3. Runtime program lebih lambat. 4. Tidak semua masalah program bisa diselesaikan dengan OPP. Selanjutnya, materi 2. Materi 2, ini kita membahas bahasa pemrograman dan pemisahan objek dalam PBO. Oke, mulai. Di sini contoh bahasa pemrograman yang mendukung OPP. Beberapa bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan dengan metode pemrograman berorientasi objek, yaitu pertama PHP, kedua Java, 3 Python, 4 Ruby, kelima C++, keenam Delphi, 7 C, 8 Net, 9 Perl,
10 dan lainnya. Lanjut. Pemisahan objek dengan pemrograman berorientasi objek. Objek-objek dalam dunia nyata memiliki dua karakteristik, yaitu status dan perilaku. Contoh, 1. Sepeda mempunyai status, jumlah pedal, gear, dan ban. Sedangkan perilakunya mengerem, mempercepat, dan ubah gear. Kedua, dalam pemrograman OPP ada dua karakteristik, yaitu variable dan method. Variable diumpamakan sebagai status, sedangkan method sebagai perilaku. Itu. Lanjut, materi 3. Mari kita mulai. Karakteristik pemrograman berorientasi objek. 1. Enkapsulasi atau pembungkusan merupakan perlindungan program dan data yang sedang diolah. Enkapsulasi mendefinisikan perilaku dan melindungi program dan data agar tidak diakses secara sembarangan oleh orang lain. 2. Interinstansi, yaitu objek-objek yang ada di sekitar kita adalah objek-objek yang saling terhubung secara hierarki. Contohnya, lingkaran dan bujur sangkar adalah turunan dari bentuk dua dimensi, yang bentuk dua dimensi adalah turunan dari gambar lingkaran dan bujur sangkar. Mewarisi interit, sifat-sifat dari bentuk dua dimensi juga mewarisi sifat-sifat dari objek gambar lingkaran dan bujur sangkar dapat dikatakan sebagai subkelas dari bentuk dua dimensi, sedangkan bentuk tiga dimensi adalah superkelas dari bola dan paramida. Selanjutnya, istilah-istilah dalam pemrograman berorientasi objek. Pertama, kelas, yaitu cetakan dari objek. Sebuah kelas berisi kode-kode yang menjelaskan sebagai sebuah objek akan berperilaku dan berinteraksi satu sama lain. Kelas dalam pemrograman diartikan seperti sebuah cetakan atau template. Kedua, property. Property merupakan variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah kelas, tetapi tidak berada di dalam fungsi atau metode dari suatu kelas. 3. Metode. Metode yaitu fungsi yang ada di dalam kelas. Metode dapat diakses dengan 3 jenis user atau modifier. Dalam pemrograman objek, metode dapat menyimpan state dalam variabel dan mengimplementasikan behaviornya menggunakan metode. Selanjutnya, istilah-istilah dalam pemrograman berorientasi objek. Pertama, objek. Dalam dunia pemrograman, objek diartikan sebagai bagian dari sebuah pemrograman, di mana di dalamnya dihubungkan beberapa variabel dan metode yang saling berkaitan satu sama lain. Kedua, overloading, yaitu pemisahan dalam sebuah kelas. Contoh, kelas mobil terdapat metode info, dan kelas truk juga terdapat metode yang sama. Istilah yang disebut dengan overloading jika sebuah mobil memanggil metode info, maka yang dikerjakan adalah metode info yang berada di dalam kelas mobil. Tapi jika sebuah truk memanggil metode info, maka ada dua pilihan, yaitu metode info di kelas mobil dan metode info di dalam kelas truk, dan yang dikerjakan adalah metode info di kelas truk. Selanjutnya, kita mulai ke latihan.
ingin mengetahui apakah kalian jelas dalam pemrograman, silakan kerjakan tugas ini. Cuman dikit kok, cuman 2. Oke, saya lanjut. Pertama, buat kelas Halo Indonesia di dalam bracket halo. Kedua, isi Halo Indonesia in Java dengan main method dan 3 tampilan di bawah. Pertama, Halo Indonesia. Kedua, Selamat Pagi Indonesia. 3, JA Indonesia. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih. Matur selengkong.